Hai anak cerdas. Nah, kembali lagi di Mari Belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, klik subscribe, like, dan beri komentarnya ya. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan acara olahraga yang ditayangkan di acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu, seperti yang terdapat pada gambar ini. Nah, kira-kira bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menjelaskan apa yang menyebabkan mati lampu. Nah, penyebab mati lampu itu yaitu karena adanya gangguan komponen pada jaringan listrik. Lalu selanjutnya adanya petir, pepohonan yang tumbang, binatang yang menyentuh jaringan kabel, adanya pekerjaan di sekitar jaringan listrik, dan penggalian. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita baca pada teks berikut ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Contohnya itu handphone dan TV. Itu tidak akan menyala apabila tidak ada listrik. Nah, kehidupan warga dunia ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasanya kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Nah, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam, dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Nah, berikut merupakan faktor-faktor penyebab mati lampu, yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Nah, faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Selanjutnya yaitu faktor dalam yang terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan, seperti yang terdapat pada gambar tadi. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Dan jangan lupa hemat listrik, matikan lampu jika tidak digunakan, lalu matikan TV kalau tidak menonton. Nah, tugas pertama. Yang nomor 1, apa topik atau gagasan utama dari teks bacaan yang telah kita baca? Nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Yang ke nomor 3, bagaimana mencegahnya mati lampu? Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik seperti televisi yang besar di rumah atau handphone yang bagus, tetapi kita tetap harus percaya diri. Nah, simaklah kisah berikut ini. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Nah, selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah.
Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Lalu Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu," ucap Benny. "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan," ucap Lani. "Sini bagi. Pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani pun tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, menurut anak-anak cerdas, bagaimana kisah yang telah kita baca tadi? Apakah kita bisa meniru sikap Benny kepada Lani? Nah, Ibu rasa kita tidak dapat meniru sikap Benny yang suka menghina. Lalu sebaiknya Lani tidak usah memikirkan apa yang diucapkan oleh Benny. Kita seharusnya mensyukuri apa yang kita miliki dan tetap percaya diri. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, dan kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Nah, hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Tugas kedua. Yang pertama, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny. Nomor 2, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya dilakukan Benny? Lalu, apa yang sebaiknya Lani lakukan terhadap Benny? Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.